yang kami hormati Bapak Aziz Saleh selaku pemegang atau pemangku EMIS di Kementerian Agama RI, Ustadz Adi selaku pengurus FKP KPPS maupun juga para sahabat-sahabat operator yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya dan juga pengurus yang lain berharap semoga teman-teman PKPPS di seluruh Indonesia yang belum BAP dengan ikut acara Zoom kali ini melalui pemaparan maupun juga trik-trik maupun ilmu-ilmu tentang EMIS yang akan disampaikan oleh suhu kita yaitu Bapak Aziz Saleh, mudah-mudahan menemukan solusi dan titik terang supaya semua PKPPS yang masih aktif bisa melakukan BAP. Karena informasi yang kami dapat, lembaga PKPPS maupun lembaga yang lain yang belum bisa BAP, sepertinya hak-haknya tidak akan bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Terakhir, saya mohon maaf dan juga saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Aziz dan juga para developer yang telah meluangkan waktu memenuhi undangan kami supaya lembaga PKPPS bisa BAP 100% lah. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyimak dan mendengarkan tausiah-tausiah dari Bapak Aziz mengenai EMIS di PKPPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ketua yang telah memberikan sambutan pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Aziz, semoga Pak Aziz dan tim selalu diberikan kesehatan dan kebarokan untuk kita semuanya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan, Gus Majid, Mas Andi. Di sini juga gabung, ini ada tim mitra kami, developer, saya hadirkan langsung. Jadi nanti kalau yang teknis banget, nanti bisa dibahas oleh namanya siapa nih? Ada Kang Anwar. Ini di sini ada Kang Anwar, ada Kang Denny TS juga ada. Ini nah, nanti silahkan lah, nanti bisa komunikasi gitu. Mungkin sebelumnya saya boleh share screen nggak ini? Silakan Pak, sudah saya jadikan co-host. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Iya. Oke. Nah, saya sebenarnya ingin menggambarkan dulu ini konsepnya ini, karena ini salah satu kunci penting ini. Kenapa sih pendataan kita kayaknya ribet banget gitu? Karena memang dari sisi variasi kelembagaan kita ternyata kalau dilihat seperti ini. Jadi EMIS PD Pontren itu kan mengayai rumah besarnya adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren sendiri dia bisa memiliki PKPPS, itu kalau bisa dilihat. Kemudian bisa memiliki PDF, bisa memiliki SPM, muadalah, dan memiliki mahat ali. Kemudian di luar itu dia bisa memiliki PKBM, LPG, sekolah, madrasah, PTKI, PTU, bahkan MDT. Nah, disinilah sebenarnya keruatan itu terjadi. Karena apa? Paling adanya irisan. Maka ini pula yang mungkin sering dialami teman-teman ketika nambahkan data peserta didik, kok nggak bisa. Setelah dicek nih ternyata terekam di LPGX, di MDTX, mungkin di PKPPSX dan sebagainya. Karena konsepnya seperti ini tadi. Karena konsepnya ada irisan dan ketunggalan data master atau data pokoknya atau data identitas. Nah, data pokok master identitas itu apa ya? Kalau lembaga itu ya nama, alamat,
dan sebagainya. Nah, kalau orang berarti ya NIK, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, itu kan bagian dari data individual, data master gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang jadi masalah adalah di sini. Karena adanya irisan, kita harus menjaga tadi prinsip ketunggalan data master atau pokok tadi. Ya. Tapi misalkan yang jadi persoalan adalah, ini yang jadi perdebatan sesungguhnya masih ini. Kalau dia sudah LPG, apakah dia boleh mondok? Ternyata ada yang menyatakan boleh, karena kebetulan memang mungkin LPG-nya milik pondok gitu. Atau sebaliknya mungkin MDT-nya milik pondok. Nah, yang jadi kerutan kalau hanya dengan pondok dan LPG nggak masalah. Akhirnya terjadi kerutan ketika ya dia LPG, ya dia pondok, ternyata dia santri PKPPS misalnya. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya gimana? Tadi terkait dengan data pokok tadi. Kalau ini diizinkan dua-duanya aktif, ya, kalau kita tidak cermat, nanti suatu ketika kita akan bisa tahu, misalkan, ternyata ada santri, mohon maaf, saya sebutkan, tempatnya yang gampang aja lah yang saya ingat, tempatnya Mas Andi itu di Lubang Buaya. Tapi tiba-tiba dia bisa jadi nanti aktif di LPG-nya di misalkan di Kota Depok. Padahal Lubang Buaya dengan Kota Depok ya kalau pakai mobil sih mungkin nggak jauh ya, tapi kalau logika pembelajaran ini kan jauh, ini kan nggak boleh misalkan. Nah, atau bisa jadi tempatnya Mas Andi itu kan di Jakarta Timur, misalkan di Lubang Buaya, misalkan, atau Cibubur. Nah, terdetek juga sama-sama di LPG, tapi letaknya misalkan di mana ya? Misalkan, oh ini di Jalan Ngurah Rai, Jakarta Timur. Sama-sama Jakarta Timur, tapi letaknya sama ujung dengan ujung. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya kita coba untuk mendeteksi ini secara dini. Benar enggak ini anak ini dua-duanya aktif gitu ya. Nah, kalau tidak aktif ya bagus, nanti tinggal ditarik ya. Kalau masalahnya kalau dua-duanya aktif ini yang akan jadi masalah. Sehingga ini yang jadi problem ketika penarikan. Nah, problem irisan-irisan ini juga terjadi untuk aset-aset yang lain. Aset itu bisa berupa harta, ya, sarpas, bangunan, peserta didik, kemudian bahkan PTK. Nah, ini yang harus dijaga betul dari sisi mutu pendataannya. Oke, yang kedua, pendataan kita sudah berbasis lebih komprehensif, tidak seperti dulu. Pokoknya dulu asal isi, asal validasi, bisa ke print BAP-nya selesai semester kemarin atau 2 tahun yang lalu. Sekarang tidak. Jadi saya kaitkan lembaga itu update semua enggak komponen datanya. Jadi komponennya sebenarnya cuma 3, kelembagaan, santri, dan PTK. Tapi ketika divalidasi, itu akan kita tampilkan kurang lebih ada 12 form nih. Ada 12 form yang harus teman-teman lihat lagi datanya. Dicermati betul. Dicermati betul. Bahkan yang sudah BAP pun kalau dicermati masih ada yang salah sebenarnya logikanya. Saya nggak ketemu sampel nih. Tadi nggak sempat melihatkan sampel yang sudah BAP, tapi sebenarnya datanya nggak logis. Contoh data nggak logis itu apa? Misal, lembaganya besar. Bisa dilihat dari mana ya? Saya tahulah itu lembaga besar, komposisinya besar, santrinya banyak. Tapi ngisi listriknya hanya 450 watt, apa betul gitu. Ini kan aneh. Jadi terlihat masih ada yang asal ngisi sebenarnya. Kalau dari sisi kualitas sebenarnya kita masih agak jauh. Tapi sekarang kita coba dulu lah ini. Bisa nggak ini dengan posisi diupdate semuanya dulu. Kalau sisi akurasi keterisian nanti, nah itu next step-nya lah kita perbaiki kembali. Paling tidak sekarang kita cermati bareng-bareng. Jadi ada kelembagaan, ada santri, pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, kalau profil apa yang dilihat? Ya Bapak Ibu harus lihat di profil itu. Terisi semua enggak. Ya. Karena terkadang kita ngasal aja Pak. Pokoknya ada lihat isi lewat, ada lihat isi lewat. Nah, itu tadi. Sebenarnya kita buat ini adalah agar Bapak Ibu membuka semua form yang kita berikan. Ya, membuka form yang semua kita berikan. Karena apa? Komponennya ada kok. Profil lembaga, pimpinan lembaga diisi apa enggak, diupdate atau enggak. Izin operasional diisi, diupdate tidak.
Itu kan ada semua. Nah, akreditasi, sebenarnya kalau akreditasi nanti ini akan kita cross-check dengan teman-teman di bank. Ya. Kemudian sarpras tanah bangunan, DC tidak, make sense tidak. Ini banyak sekali yang apa ya, yang menurut saya yang harus dicek ulang di sarpras bangunan ini masih banyak. Sebentar kawan-kawan, ada telepon sebentar ya. Bun, bentar Bun, saya sedang Zoom meeting nih. Nanti ya Bun, saya kontak ya. Nah, saya lanjut. Nah, sampel kenapa nggak akurat? Contoh, ada tanah yang apa ya, luasannya hanya diisi 100 meter persegi misal. Tapi ternyata luas bangunannya banyak, bisa sampai 10.000. Apa ini make sense gitu ya? Logis gitu ya. Ada juga yang bangunannya banyak, tapi ternyata sarpras ruangannya, ruang kelasnya itu hanya 1. Nah, yang lain nggak tahu dipakai apa gitu. Padahal luas bangunannya banyak gitu. Dan itu tidak diisi. Jadi masih hanya ada yang asal sekedar diisi. Nah, berikutnya sarpras sanitasi ini juga penting karena ini data ini dipakai oleh teman-teman di UNICEF. Kebetulan Mas Denny bergabung nih, teman-teman yang untuk UNICEF-nya Mas Denny ada. Nah, ini dipakai datanya. Teman-teman ngisi akurat nggak? Ada tempat cuci tangan nggak? Cuci tangan ngalir nggak? Tempat sampahnya ditutup nggak? Kemudian jambannya gimana? Toiletnya bagaimana? Itu kan ada semua itu. Karena nanti ini terkait dengan penilaian kesehatan lingkungan. Kemudian sarpras itu kursi, papan tulis, dan sebagainya. Ini juga mohon dicek kembali datanya. Karena terkadang ada yang hanya isinya meja guru 1, kursi siswa 1, meja siswa 1, kursi siswa 1. Padahal santrinya ada 100 atau ada 200. Ya. Nah, ini sangat aneh kalau dari sisi kualitas datanya. Tapi bisa BAP kalau kita mensyaratkan hanya pokoknya terisi dulu, tapi akurasinya nomor 2 gitu. Nah, saya berharap ke depan akurasinya jauh lebih kuat lagi, lebih baik. Nah, listrik dan sebagainya. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan. Nah, yang krusial sesungguhnya di poin 11 dan 12. Kira-kira gitu ya, karena banyak yang jatuh nih ternyata di 11 dan 12. Kenapa jatuh? Nah, saya review dulu. Karena ternyata kelihatannya sudah diupdate, terlihatannya. Karena kita nggak tahu sebenarnya berapa yang diupdate. Karena setelah kita cek kadang-kadang ada selisih 1, selisih 2 anak. Selisihnya dari mana? Ya itu tadi 1-2 anak ini belum diupdate. Gitu ya. Maka sebenarnya kenapa sih saya meminta dibuka satu-satu selain mencek aktivitas kegiatannya juga sebenarnya untuk cek tadi data pokoknya kira-kira benar nggak, NIK-nya 16 digit misalkan, namanya benar nggak? Karena kadang-kadang kita silap mata, nama itu misalnya Aryo misal, ternyata bukan angka, huruf O-nya itu banyak yang sepintas diganti dengan angka 0. Ada yang seperti itu. Kemudian huruf A-nya ada yang diganti dengan angka 4. Ada. Nah, maka tadi sebenarnya kenapa sih saya mensarankan harus lihat satu-satu itu supaya lebih teliti teman-teman dalam mengerjakannya. Tidak bisa lagi sekarang tuh sekedar serampangan kira-kira begitu ya. Nanti kita tunjukkan. Nah, kemudian berikutnya teman-teman itu kalau lihat yang sekarang itu kalau lihat halaman home, teman-teman itu bisa melihat di data terkini. Data terkini itu adalah data calon yang akan kita publikasikan ke depan. Nah, bagi teman-teman yang sudah BAP, maka datanya otomatis akan kita kirim ke sini, kita update. Nanti bisa dilihat di mana caranya gampang. Teman-teman tinggal klik provinsinya, kap kota, kemudian klik kecamatannya, kemudian klik angkanya yang ditampil di situ juga boleh. Atau mungkin saya tampilkan via webnya dulu. Nah, ini kalau lihat kelihatan ya webnya ya. Nah, teman-teman bisa melalui menu data terkini ini. Klik PKPPS misal. Belum, Pak. Belum. Masih di PowerPoint. Oh, masih PowerPoint ya?
Oke, saya stop dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sudah ya, terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat sudah. Oke. Nah, ini bisa diakses di halaman home MISPD Pontren, klik data terkini. Ya. Maka di sini akan terlihat tingkat sebaran populasi. Jadi saat ini ya, PKPPS kita ada kurang lebih 2007 lembaga. Santrinya 31.000 sekian, yang ulang, wustonya 135.000 sekian, ulianya 66.000 sekian, totalnya 233.000 sekian. Ini yang data publikasi, ya, data publikasinya. Nah, kalau pengen lihat salah satunya yang sudah selesai atau belum, teman-teman bisa melihat dengan cara tadi yang saya contohkan, klik provinsinya. Ya. Kemudian pengen lihat daerah mana? Oh, saya pengen lihat daerah sini, Bantul misalkan. Kita klik Bantul. Dari Bantul ini saya pengen lihat yang mana sih? Oh, saya pengen lihat Sewon misalnya. Nah, ini. Saya pengen lihat mana sih yang ini, oh ini sudah update belum gitu ya. Kita lihat aja misalkan Alkandias. Kita klik aja, Pak. Maka di sini otomatis akan muncul profil, Pak. Data pimpinan yang Anda masukkan tadi akan kita tampilkan di sini. Di sini juga kita munculkan profilnya. Nama, nomor statistik, NPSN, jenjang, dan seterusnya gitu ya, alamat. Jadi kalau alamatnya salah, berarti nanti yang di sini pun munculnya akan salah. Kemudian izin operasional, ini juga kita tampilkan. Siapa yang menerbitkan, kapan tanggalnya, dan sebagainya. Kemudian sarprasnya. Nah tadi, kenapa saya bilang sarpras? Nah ini, di sini juga saya tampilkan. Jadi kursi ustadznya 15, meja ustadz 15 yang baik, santrinya 150, meja santrinya 150, papan tulisnya ada 15. Kemudian luas tanahnya juga kita tampilkan. Berapa yang sudah sertifikat, mana yang belum. Listrik internet tadi yang divalidasi juga kita tampilkan. Nah, ini contoh salah satu ketiga keakurasian apa di sini. Jadi provider internetnya tidak diketahui, tapi kok tahu kualitas internetnya baik gitu. Ini kan kemungkinan dia nggak punya internet, tapi kualitas internetnya bisa dibilang baik. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ketidakakurasian. Nah, seterusnya adalah terkait dengan ruangan. Nah, ini ruangan juga kita tampilkan, Pak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata, ini kurang baiknya belum muncul ya. Harusnya ada satu lagi baik ini. Jadi nanti akan muncul ruang pimpinannya berapa, ruang kelasnya berapa, ruang gurunya berapa, yang baik, yang rusak ringan, yang ini. Sehingga nanti akan dapat sebagai bagian publikasi yang komprehensif. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian di sini juga kita tampilkan data PTK-nya. Berapa sih PTK di Alkandias ini? Ternyata jumlahnya ada 8 orang. Ada 4 orang yang belum S1, 4 orangnya sudah S1. Punya nggak tenaga non-guru? Ternyata nggak punya, Pak. Nah. Kemudian berapa siswa atau santrinya? Nah, ini totalnya 79, 47 laki-laki, 32 perempuan. Kelas berapa? Kelas 6-nya ada 12 orang, satu rombel, kelas 7-nya ada 2 anak, kelas 8-nya 1 anak, kelas 9-nya 18, dan seterusnya sampai kelas 30. Di sini akan terlihat jumlah siswa per kelasnya. Ya. Nah, ini juga agak aneh nih. Kelas 7 hanya 2 anak, 1 orang, kelas 8-nya 1 anak, 1 rombel gitu ya. Ini juga sebenarnya kalau mau diteliti lagi, ya masih bisa dipertanyakan datanya akurat atau tidak. Nah, ini kontak yang dituliskan oleh Bapak Ibu, kita tampilkan di sini. Nah, yang penting adalah di sini riwayat. Sekarang sudah kita tampilkan riwayatnya, Pak. Sejak 1920 sampai kemarin 22 ganjil, berapa kali dia update emis? Ya. Nah, terakhir ini 21-22 ganjil dia terupdate di tanggal 26/12/2021 pukul 14 lewat sekian menit.
gitu ya. Kemudian di 2122 genap dia juga melakukan update, terbukti terlihat dari tanggalnya 1 Februari 2022, di sini ada nomor bukti update-nya di BAP. Nah, yang 2223 ganjil kemarin ini juga muncul. Dan ini juga ada nomor BAP-nya ini. Ya, nomor BAP-nya. Nah, yang sekarang gimana? 2223 genap diupdate nggak? Kita lihat 2223. Oh, dia ternyata update, ada nomor BAP-nya. Kapan dia update terakhir? Ini adalah 26 Februari 2023. Artinya apa? Kalau sudah seperti ini nanti menjadi tanggung jawab masing-masing terkait dengan akurasi datanya. Karena ini bisa dilihat kayak rame, auditor dan sebagainya. Ya, auditor dan sebagainya. Seterusnya, sebagai bagian dari transparansi anggaran ini juga kita tampilkan, Pak. Dia dapat bos enggak? Oh, terus 2022 kemarin, Ulawus Tauliya tahap 1 dan 2, dia mendapatkan nilai bosnya, dapat bos. Nilainya juga kita tampilkan, Pak. Ya, karena ini memang permintaan pimpinan supaya terjadi transparansi anggaran, ini kita tampilkan. Ya. Sehingga kita akan tahu berapa sih, oh dia dapat terus atau enggak gitu ya. Kemudian yang berikutnya info terkait PIP. Ternyata di Alkandias ini tidak ada satupun siswanya mendapatkan PIP. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan santrinya termasuk santri yang mampu semua. Karena kalau nanti dia dapat, di sini akan dimunculkan berapa jumlah siswanya yang mendapatkan PIP. Kira-kira seperti itu yang kita tampilkan. Yang kita tampilkan ini sesungguhnya tadi adalah bagian dari saya stop dulu, saya balik lagi ke PowerPoint. Bagian dari tadi yang harus divalidasi oleh teman-teman tadi. Itu ya kira-kira. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian meningkat pertanyaan, banyak pertanyaan. Pak, ini biasanya yang sudah banyak yang sukses nih. Pak, mengapa datanya tidak mengalir di verbal PD? Gitu ya. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman wajib lakukan. Sekali lagi wajib lakukan dan sekarang tidak bisa lagi hanya sekilas-sekilas ngeceknya. Karena kenapa ini kita lakukan? Saya khawatir ketika kita alirkan sembarangan, akhirnya terjadi seperti verbal PD yang sudah-sudah. Teman-teman banyak mengalami kendala ketika melakukan edit identitas dan sebagainya. Maka ketika tidak mengalir, yang harus dilakukan apa? Pertama, teman-teman lembaga harus menghubungi admin emis Kanwil. Karena setiap hari saya memberikan report ke teman-teman emis Kanwil terkait dengan daftar list detail peserta didik. Yang kita share itu adalah yang kita anggap benar dan sudah kita alirkan ke teman-teman di Pusdatin. Jadi cara ngecek gimana? Lihat di situ, lihat data sendiri diambil, cocokkan dengan yang ada di emis. Yang tidak muncul di link Excel itu tadi, itu yang harus dilakukan pengecekan. Pengecekannya gimana? Itu di langkah kedua. Jadi kalau dari file Excel tadi tidak ada, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ada kurang lebih ada 6 langkah. Yang pertama, teman-teman harus mau ngecek NIK secara detail. Sekali lagi, harus ngecek NIK secara detail. NIK siapa? NIK santrinya. NIK siapa lagi? NIK ibunya. NIK siapa lagi? NIK ayahnya. Apa yang dicek di sana? Pastikan dia harus 16 digit. Pastikan juga di 4 digit terakhir tidak boleh berisi angka kembar 0 semua. Jadi 4 digit terakhir banyak tuh kemarin yang kali diisi 0 semua. Saya pastikan itu tidak akan saya alirkan. Yang kedua, ini juga penting. NIK juga tidak boleh memiliki angka kembar sebanyak 6 digit pada urutan digitasi tertentu. Tidak boleh. Karena saya yakin nih teman-teman banyak yang pintar-pintar. Susah ini NIK itu sebenarnya kayak formasi ya, maka diakalin itu pakai formasi. Padahal sebenarnya ada kunci-kunci yang lain. Ya. Di antaranya ini tadi 4 digit dan 6 digit yang tidak boleh ada angka urut. Nah ini harus hati-hati.
pastikan betul harus dicocokkan dengan dokumen dukcapil yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Tidak boleh lagi ngasal, asal isi dan sebagainya. Itu. Yang kedua apa? Cek nama. Namanya siapa ya? Nama santrinya, nama ibunya, nama ayahnya. Tadi saya sebutkan. Pastikan tidak ada karakter angka. Misalkan tadi Aryo, huruf O-nya diganti angka 0. Ada apa? Ada. Dan itu kejadian. Alam. L-nya diganti dengan angka 1. Nah, ini banyak yang seperti ini. Banyak. Maka tadi, kenapa sih saya minta cek satu demi satu itu karena sembari ngecek hal-hal yang kayak gini. Ya. Kemudian yang ketiga, cek apa? Cek tempat lahir. Ini juga sama, nggak boleh ada karakter angka. Ya. 4, yang dicek apa lagi? Tanggal lahir. Karena apa? PKPPS sudah ada regulasinya. Maksimal 24 tahun di level ULya lagi. Bayangkan kalau 24 tahun walaupun level U-nya di kelas misalkan kelas 10, maka dipastikan yang bersangkutan nggak akan bisa mendapatkan ijazah PKPPS. Ya. Karena ujiannya maksimal 24 tahun. Kalau 24 tahun kelas 10 berarti kalau ujian 3 tahun lagi berarti kan 27 tahun. Nah, coba hal-hal kayak gini diperhatikan lagi. Dan ini yang memasangkan data yang masuk ini nggak sesuai dengan juknis. Juknisnya jelas kok. Nah, itu yang harus diperhatikan lagi oleh teman-teman. Yang seterusnya, cek aktivitas belajarnya. Nah, ini banyak yang tidak memperhatikan. Terutama di aktiviti belajar nanti terlihat di kolom periode pendataan. Jadi kadang-kadang merasa sudah mengisi, ternyata periodenya masih 2002-2003 ganjil, atau 2001-2022 genap, dan sebagainya. Nah, dicek apa? Aktivitas pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Cek kelas dan rombelnya. Ini juga penting. Karena terkadang banyak ya yang masih salah ngisi. Misal harusnya dia Wusto itu kelas 7 misal. Ini banyak yang ngisi kelas 1. Dan akhirnya apa? Akhirnya bosnya kemarin menjadi bos ULA, bukan bos Wusto. Salah siapa? Ya salah sendiri kalau saya bilang. Ya, karena tidak mengikuti aturan yang benar. Yang kedua, rombelnya dilihat lagi. Benar enggak rombelnya? Diisi lengkap enggak? Rombelnya ini ngisinya dari mana sih? Dari detail ruangan. Nanti mungkin Mas Anwar bisa menjelaskan lebih detail. Ya, ada di situ semua. Yang terakhir apa? Dicek kurikulumnya. Nah, ini juga banyak yang enggak ngisi. Ada yang ngasal. Padahal kurikulum PKPPS itu sebenarnya udah jelas. Kebanyakan harusnya K13. Ini banyak yang ngisi mandiri dan sebagainya. Kemudian jurusan. Nah, ini juga sudah jelas-jelas jurusan untuk kuliah, khusus yang kuliah. PKPPS itu hanya dibolehkan 2 jurusan, IPA dan IPS. Tapi masih ada yang ngisi di luar IPA dan IPS. Nah, itu tadi, mengapa sih saya minta cek satu-satu, karena apa? Untuk kecermatan dan ketelitian tadi. Ya, itu. Nah, kebalikan kalau udah langkah 2 udah dilakukan, ternyata cek langkah 1 ternyata ada, namun belum mengalir, itu teman-teman bisa laporkan ke Kanwil Kemenak. Nanti akan detail oleh teman-teman admin Kemenak di grup Farval peserta didik. Nanti biar dicek oleh teman-teman Pusdatin Dikbud. Hanya itu langkahnya untuk proses pengecekan data aliran Farval PD. Oke, saya lanjutkan. Nah, balik lagi ke aplikasi EMIS, teman-teman kalau lihat detail santri ya, tampilannya itu akan terlihat seperti yang di sebelah kanan atas. Ya. Itu ada status Nisen. Ya. Ada yang valid, tidak valid, valid, tidak valid. Kategorinya apa sih valid, tidak valid? Nah, sebenarnya ini juga bagian kontrol, memudahkan teman-teman di Farval PD sebenarnya. Ketika ada yang valid atau tidak valid, terutama gitu, teman-teman bisa langsung lihat di Farval PD-nya, lihat
Lihatnya gimana? Cek aja data anaknya, kemudian contohnya itu saya lihat di bagian tab quality control. Ya. Kenapa data anak ini menjadi tidak valid? Karena ada salah satu komponen di quality control, yaitu keunikan NISN, dia bertanda merah. Apa sih tanda merah ini? Ternyata dia terekam ganda aktivitas. Satu di PPS Syekhona Khalil, satu di SMKS Ihya Ulumuddin. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Kita lihat dulu. Kalau dua-duanya aktif, berarti ya harus lembaga itu sendiri yang menyelesaikan, bukan kami. Bukan admin emis Kanwil atau Kapkota. Harus komunikasi lembaga dengan lembaga. Bisa dikeluarkan salah satunya. Ya, dengan mekanisme ada di teman-teman di akun Verval PD kan ada permintaan data keluar tuh. Nah, itu juga bisa lewat situ. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya PPS dan SMKS, teman-teman sudah melakukan request permintaan data keluar tadi, teman-teman bisa hubungi di dinas tempat untuk minta bantuan. Ya, kalau misalkan lembaganya susah diajak komunikasi. Nanti biar di merger oleh teman-teman admin dinasnya atau dipaksakan. Asal tadi teman-teman bisa membuktikan bahwa memang aktivitas santrinya ada di tempat teman-teman semua. Ya. Sehingga kalau datanya bagus, nanti secara periodik masuk ke kita, sehingga otomatis yang tadinya merah, kita juga status NISN-nya jadi hijau kembali. Ini terapi terus-menerus. Ya. Nah, cuma yang penting, ini banyak yang masuk ke saya, Pak, ini masih merah, Pak, sehingga nggak bisa BAP. Sekali lagi saya tekankan, status NISN tidak berpengaruh kepada keberhasilan BAP. BAP hanya proses cek listing Anda ada berapa yang aktif, berapa yang sudah update aktivitasnya, hanya itu. Misalkan listingnya 100, maka yang terupdate juga harus sebanyak 100 siswa, itu tidak lebih. Ya, tidak lebih. Oke. Kemudian, kalau belum valid apa sih pengaruhnya? Pengaruh status NISN ini pengaruhnya hanya untuk terkait dengan pemberian bansos, yang objeknya adalah peserta didik. Contohnya apa? Contohnya BOS. BOS kemarin sudah berbasis NISN valid. PIP juga basisnya NISN valid plus Padan Dukcapil. Karena kalau PIP ingin membuktikan bahwa memang dia benar-benar WNI terekam di Dukcapil dan NISN-nya valid. Nah, pengaruhnya di sana. Pengaruh BAP berhasil tidak? Enggak ngaruh. Ya, pengaruhnya itu. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang alatnya wajib di-verval itu memang menandakan bahwa santrinya memang belum valid. Jangan ngotot sudah valid. Itu bisa dicek kok di quality control. Ya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada lagi pertanyaan. Pak, edit NISN kok nggak berhasil ya? Contoh gambarnya seperti di kanan. Nah, ini balik lagi sebenarnya literasi kita. Padahal di situ sudah jelas-jelas tertulis. Ya, seperti yang di baris kiri tombol 1 itu ada tulisannya, Pak, menu update akan terbuka jika indeks validasi lebih dari 75% dan data sesuai dengan data kependudukan. Jadi teman-teman Dikbud itu sudah meng-cross-check-kan datanya dengan Dukcapil. Ya. Pak, yang benar ini kok. Nah, buktinya apa? Ketika di-cross-check kan itu kan kelihatan. Nah, itu. Kita nanti membuktikannya terbalik. Kita dokumen Dukcapilnya gimana? Kalau saya selalu sarankan adalah upayakan minta data KK yang sudah berbarcode. Sudah berbarcode. Itu. Kalau belum berbarcode, ya biasanya datanya belum terkirim ke Dikbud. Ada kasus, ini teman Kanwil, Kemenak Provinsi, ada salah satunya yang bersangkutan, kakaknya sudah berbarcode, anaknya juga ternyata datanya NISN-nya tidak valid. Maka yang bersangkutan ke Dinas Dukcapil meminta disinkronkan ulang datanya, walaupun tadi kakaknya sudah berbarcode. Akhirnya setelah disinkronkan, 2 hari kemudian data di Verval WD NISN-nya juga menjadi valid. Artinya apa? Memang mau nggak mau,
ya, mau nggak mau nih, mau nggak mau, kita akan mewajibkan partisipasi dari masing-masing orang tua wali untuk melakukan atau cek di datanya di Dukcapil. Yang nomor 1 ya, jadi sudah jelas kalau nggak bisa kebuka, menunya jelas. Alat kedua, itu di bagian 2, itu juga jelas. Indeks perubahan 72, sekian persen. Artinya apa? Perubahannya sangat drastis. Kita mau ngomong apa, nah, faktanya adalah perubahannya drastis. Nah, kalau seperti ini apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, teman-teman harus cermati data apa yang diubah. Karena sebenarnya ketika edit NISN di bawahnya itu sudah ada keterangannya tuh, mana yang padan, mana yang belum, gitu ya. Apa yang diubah? Kalau yang diubah nama, misalnya Budi menjadi Wati, ya nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Karena namanya udah berbeda jauh, Budi dengan Wati. Ya. Budi dengan Budiman pun masih dianggap jauh. Ya, jadi hati-hati ketika meminta edit NISN ini, perubahan-perubahan. Cermati data apa yang diubah dulu. Yang kedua, ya, perhatikan alat yang ditampilkan tadi, alat 1 dan 2. Karena pada prinsipnya dia akan di-cross-check dengan Dukcapil Pusat. Prinsipnya gitu. Kita mau ngotot kayak apapun, prosesnya seperti itu. Nah. Tapi kalaupun itu ternyata tadi misalkan Budiman itu betul nicknya itu memang punya itu dan ternyata memang nggak bisa, langkah selanjutnya apa? Bisa dilaporkan ke admin Emis Kanwil, nanti biar diteruskan oleh teman-teman Kanwil ke admin Pusdatin Dikbud. Karena memang itu dibutuhkan cross-check tersendiri oleh teman-teman admin Dikbud, yang namanya Budi menjadi Budiman tadi. Betul nggak klaimnya seperti itu? Nanti akan di-cross-check oleh mereka. Kita nggak bisa cross-check. Ya. Tapi sekali lagi juga nggak bisa sembarangan. Jadi misalnya hanya nama saja yang ini, yang lainnya sudah tetap. Nah itu mungkin itu yang akan di-profile. Tapi kalau berubah semua, lebih dari 1 komponen berubah semua, udah otomatis nggak akan dieksekusi oleh teman-teman Dikbud. Maka kadang-kadang banyak yang tanya, apa udah pengajuan nggak bisa? Coba dilihat lagi, cermati lagi. Jadi sekali lagi, mengapa ketika saya alirkan, ini karena ada hubungannya dengan yang pertama tadi Pak. Aliran tadi Pak. Ya. Kenapa sih saya begitu susah banget mengalirkan? Karena sebenarnya menjaga supaya teman-teman kecil sekali melakukan edit identitas di laman NISN. Itu ya, itu yang harus dipahami bersama. Yang ketiga, ketika melakukan identitas, karena proses ceknya dengan Dukcapil, itu sebenarnya di laman depan itu sudah tertera. Ketika teman-teman setengah login, itu kan ada pop-up tuh. Nah, rata-rata pop-up-nya itu nggak diperhatikan. Ya, nggak diperhatikan. Nah, di sana tuh ada. Jadi pemadanan di Dukcapil hanya bisa dilakukan perbaikan pada pukul 6 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kadang-kadang ada yang melakukan verbal PD jam 9 malam. Ya pasti nggak akan bisa. Pasti akan bunyinya seperti ini. Validasi tidak terbuka dan sebagainya. Karena apa? Memang koneksinya sudah putus dengan teman-teman Dukcapil. Ya. Jadi itu yang harus dipahami. Nah ini, ya, laman alat setelah login itu coba diperhatikan. Tanggal 8 Maret, ada 15 Februari, ada 10 Oktober. Ya, kalau 8 Maret enggak usah kita inilah karena itu wilayah. Yang patut diperhatikan adalah bagian 1. Ya. Jadi mungkin sebelum ini, mungkin sebulan yang lalu dan sebelumnya sudah banyak yang valid, gitu ya, pada Dukcapil. Tapi tiba-tiba merah semua. Kenapa? Karena ternyata teman-teman sekarang Pusdatin menambahkan komponen tempat tinggal ini tempat tinggal asal. Kalau pondok kan misalnya tempat tinggalnya di pondok pasti, tapi ini tempat tinggal asal itu sampai dengan desa kelurahannya asalnya di mana. Itu yang harus diperbaiki. Sehingga apa? Itu tadi diperlukan untuk keperluan data terkait dengan anak tidak sekolah. Jadi mau nggak mau yang kemarin valid menjadi tidak valid gara-gara ini. Nah ini segera juga diperbaiki. Itu. Yang kedua, banyak juga pertanyaan terkait dengan tingkat lanjut yang belum punya NISN. Di sini lagi-lagi sudah ada petunjuknya.
Jadi untuk penerbitan NISN bagi peserta didik tingkat lanjut dari kelas 7 sampai ke atas, ya, itu ada syaratnya. Yang pertama apa? Lihat dulu, itu udah disyaratkan, NIK dan identitas peserta didiknya valid Dukcapil Pusat. Jadi di tab quality control-nya tolong udah centang putih semua, yang NIK, nama, dan sebagainya. Ya. Itu. Yang kedua, teman-teman juga diminta mengunggah pinde ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau dia Wusto saat ini berarti jenjang ULA atau SDMI-nya. Kalau Ulya berarti jenjangnya adalah yang sanawinya, Wustonya, MTS-nya, SMP-nya, itu yang diminta. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, menu rekam didik jenjang sebelumnya disiapkan untuk pengajuan perbaikan rekam didik peserta didik dan jenjang pendidikan sebelumnya, khusus bagi peserta didik dengan nisan valid, unik, dan tunggal. Tadi yang saya sampaikan, perbaikan rekam peserta didik, ya, ini juga bisa dilalui dengan melalui proses seperti nomor 3. Nah itu. Nah kadang-kadang kita lepas membaca beginian. Berikutnya, nah ini juga sering, Pak sudah di verbal WD valid kok masuk emis belum? Nah ini ada delay. Ya, dari emis ke Dikbud, Dikbud ke emis itu ada delay. Minimal 12 jam, ya mudah-mudahan maksimalnya nggak lebih dari 24 jam. Jadi kalau di Dikbud sudah dinyatakan valid, maka mungkin minimal 12 jam berikutnya teman-teman baru bisa melihat ke emisnya, datanya menjadi valid atau hijau tadi kalau di lamannya emis. Tadi di emis sudah bagus, lengkap, kok belum muncul verbal PD? Nah itu tadi, dicek minimal 12 jam, maksimal 24 jam. Nah kalau merasa ini dan belum muncul juga tadi, balik lagi ke syarat yang berapa saya sampaikan tadi, ada sekian langkah yang harus dicek tadi. Ya. Nah itu. Baik, Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan secara di muka terlebih dahulu. Mungkin untuk enaknya gimana ini? Kang Anwar dulu mau menjelaskan atau mungkin mau Bisa tanya langsung jawab? saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis untuk penjelasannya semuanya. Dan insya Allah untuk pertanyaan mungkin lebih baiknya kita chat aja di room ya. Nanti langsung pakai chat aja ya. Terus kemudian nanti langsung dijawab oleh Pak Ajis dan teman-teman seperti itu. Saya rasa seperti itu aja ya. Boleh kawan-kawan semuanya pertanyaan silakan di chat saja. Di chat saja nanti langsung dijawab. Saya rasa gitu aja ya Pak Ajis dan teman-teman ya. Bagaimana Pak? Kalau maaf Pak, kalau begitu sistemnya terkadang chat kita tenggelam dan akhirnya tidak dijawab. Ya, maksud saya paham. Nanti akan dibaca kok, tenang saja ya. Jadi kalau Iya. misalnya lebih enak, makanya lebih enak itu langsung ada penjelasannya. Seperti saya rasa gitu ya. Mana lebih enak Pak kalau misalkan lewat bahasa, karena terkadang kalau chat itu panjang lebar kita tidak bisa gambarkan Ya, masalahnya. saya mau tanyakan dulu Pak Ajis bagaimana Pak enaknya Pak? Saya ngikut aja, silakan mau yang iya. mana. Oke ya. Baiklah kita kasih 3 pertanyaan aja ya untuk raise hand ya. Silakan. Atau mungkin saya mulai jawab dulu yang dari chat, karena ini udah terlanjur Iya. ada yang di chat gitu ya. Oke, Nanti baik, kalau baik. di chat udah habis, tapi jangan ada yang ngechat dulu, biar tuntas dulu yang di chatnya gitu ya. Oh iya, Kira-kira. silakan Pak. Yeah. Terima kasih Pak. Pertama ini dari mana nih nggak disampaikan dari mana, cuma persoalan cetak BAP gitu ya, BAP genap. Sudah pernah cetak BAP genap pada bulan Februari, tetapi sekarang berubah menjadi merah karena ada data santri yang merah. Saya cek kembali data masih di TPG dan ada data yang merah belum verifikasi. Oh, maksudnya belum verifikasi ini mungkin belum verbal gitu ya. Baik. Sebenarnya kalau belum verbal tadi sudah saya sampaikan, ada kaitannya dengan laman verbal PD. Laman verbal PD adalah laman yang dinamis. Ya. Tadi disampaikan yang kemarin nisennya valid bisa jadi sekarang menjadi tidak valid. Karena apa? Ada kiriman data masuk di Pusdatin. Jadi kemakan nama lembaga yang lain. Kemakan lembaga yang lain biasanya di PKBM atau di sekolah atau SMA, SMP itu kebanyakan. Mengapa bisa demikian? Karena sistem kita masih berjalan masing-masing. Ada Kemenak dengan emisnya,
ada Dikbud dengan Dapodiknya. Nah, ini yang sampai detik ini kita belum bisa menyatukan proses ini, ya. Jadi kenapa menjadi tidak valid karena hal tersebut. Yang kedua, ini yang terkait dengan TPQ. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Anwar. Nah, ini juga sebenarnya sangat aneh. Tadi yang di awal sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ketika sudah masuk di EMIS, boleh nggak anak itu mondok? Boleh. Boleh nggak anak itu LPQ? Boleh tadi. Saya contohnya punyanya Ustadz Andi aja dah yang paling gampang gitu tadi. LPQ-nya ada, pondoknya ada. Nah, kalau selama dia masih satu pondok, this is no problem. Terekam dua-duanya aktif gitu ya. Nanti bisa ada caranya itu. Nanti biasa dijelaskan Mas Anwar. Jadi pada prinsipnya kalau data pokoknya harus tunggal gitu ya. Prinsipnya sih seperti itu. Tapi aktiviti apa pondok dengan PQ boleh nggak? Boleh, karena tadi saya sampaikan ada irisannya tadi. Oke, berikutnya. Pak, bagaimana hubungan EMIS dengan verval? Apabila anak belum masuk verval, apa akan mengakibatkan EMIS-nya merah? Nah, tadi udah saya sampaikan bahwa Nisan, status Nisan tadi, hijau dan merah tadi tidak ada kaitannya dengan BAP. Itu yang harus dipahami. Ya, tidak ada kaitannya dengan BAP. Tapi kaitannya dengan verbal ada nggak? Ada. Karena sumbernya tadi dari sana. Kita bisa mengategorikan dia Nisan valid dari mana? Dari verbal. Kita bisa mengategorikan Nisan tidak valid dari mana? Dari verbal. Tahunya dari mana? Tadi saya sampaikan contohnya dengan melihat tab QC-nya. Tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau di verbalnya tidak valid, ya pasti tentu di kita statusnya menjadi merah, menjadi tidak valid juga. Nah, 3, loading lama. Nah, ini banyak sebab. Ya, bisa full traffic, bisa kondisi internet di lokal Bapak Ibu sendiri, banyak sebabnya. Ya. Ngatasinya gimana ya? Kalau di lokal ya kita nggak bisa ngatasi di lokal Bapak Ibu karena itu kan tergantung provider Bapak Ibu semua. Kalau mengatasi menghindari full traffic, nah ini hindari posisi-posisi di last minute. Ini attitude kita nih biasanya nih. Bantuan mau tutup baru dikerjakan. Nah, udah pasti itu. Karena semua orang ngejar bantuan. Full traffic, udah pasti. Kayak kejadian 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Saya ingat betul. Karena 2 minggu yang 3 minggu yang lalu mau ditutup tuh simbahnya. Atau sikapnya gitu ya. Ada yang mau ditutup bantuannya. Sungguh disitulah menjadi traffic. Karena apa? Di kita sibuk, terus ada request juga dari Simba atau sistem yang lain yang melakukan deadline yang sama. Akhirnya sama-sama, ya gimana namanya, ibaratnya kayak jalan tol aja deh. Jalan tol kalau besok mau lebaran mudik Idul Fitri nih. Sekarang udah tambah lebar, tambah bagus, tambah panjang. Tapi kalau volume kendaraan yang lewat makin panjang, makin banyak, ya akan makin ini ya, lajunya nggak bisa semakin cepat. Maka tadi membangun kesadaran, mengerjakan di awal lebih baik, menuntaskan di awal lebih baik, itu akan bisa mengurangi hal-hal demikian. Berikutnya, Pak, ada PKPPS di daerah kita mengajukan NPSN. Alurnya bagaimana? Gampang. Teman-teman kerjakan EMIS-nya dulu sampai BAP. Kalau sudah BAP selesai, otomatis datanya akan kita masukkan ke Dikbud. Kalau teman-teman udah punya BAP, langkah selanjutnya apa? Tinggal koordinasi terus dengan teman-teman di admin EMIS Kanwil, karena yang memproses mereka pengajuannya. Nanti kalau sudah terlihat di akunnya mereka, teman-teman tinggal menyiapkan apa? Pindai SK PKPPS yang asli. Jangan fotokopi. Kemudian foto gedungnya. Kemudian apa lagi? Foto plangnya. Nah, plang dan gedung ini yang harus diperhatikan. Ya, gedungnya gedung sekolahnya, gedung lembaganya, dan plangnya memang plang lembaganya. Yang jatuh kadang-kadang plangnya ini. Banyak yang bikin plang itu dari Adobe Photoshop tuh. Jadi dibikin kayak banner, dicetak, itu yang pasti bakalan ditolak oleh admin Dikbud. Pasti. Ya. Jadi kalau bisa plangnya sesuaikan dengan foto gedung tadi. Tapi masih ada juga yang ngakalin, Pak. Saya tahun lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu diberi gambaran oleh teman-teman Dikbud. Jadi foto gedungnya punya siapa, plangnya bikin di Photoshop sendiri, digabungkan di Photoshop. Tetap akan kelihatan. Tetap akan kelihatan. Jadi mohon dengan sangat ya,
kita harus berpikir real gitu ya, jangan ngakal-ngakalin ya. Itu aja kalau saya bilang. Jadi proses alurnya demikian. Jadi kalau udah punya BAP emisnya, segera hubungi admin emis Kanwil untuk proses berikutnya ada di mereka. Berikutnya, Pak, maaf, bagaimana dengan orang tuanya sudah meninggal? Orang tua meninggal yang data tetap orang tua kandungnya, tidak ada yang digantikan. Karena nama ayah, nama ibu yang terekam di Dukcapil adalah sesuai dengan nasabnya. Biasanya demikian. Boleh dicek. Kalau ada yang keluarga ganti ibu kandungnya, tetap di kolom nama ibu kandung itu, kalau di kakak bisa diperhatikan, yang tercantum tetap nama ibu kandungnya, bukan ibu sambungnya. Ya. Pak, bagaimana cara edit nama yang salah di emis? Tidak bisa. Nama hanya bisa komponen nama, nik, nisan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, akan terus-terusan diupdate dari lamanya Verval PD Dikbud. Maka ketika sudah ada di Dikbud, tolong teman-teman wajib melakukan perbaikannya di sana. Sehingga nanti akan otomatis terkirim ke kita. Jadi sedangkan komponen tadi akan masuk ke kita. Ya, gitu. Nah, kalau orang tua sudah meninggal, niknya boleh diketik dari angka 1 sampai selanjutnya. Bagaimana? Tidak bisa. Ya, karena pasti nanti nggak akan padan lagi dengan Dukcapil. Ya. Coba harus dilihat lagi deh datanya. Ya. Gitu. Apa jika data kakak sudah diupdate ke Dukcapil tapi nama ibu kandung masih 94%? Nah, ini. Apa betul sudah diupdate ke Dukcapil? Ya. Karena tadi saya sampaikan kasus yang teman yang Kanwil tadi, admin Miss Kanwil sendiri cerita, setelah diupdate itu nggak sampai 2 hari datanya sinkron. Nah, sinkron pun teman-teman kalau nggak percaya lagi, itu bisa dicek secara mandiri. Proses ceknya banyak, bisa SMS, bisa WhatsApp, dan sebagainya. Ya, dengan memasukkan data, ketik data itu kalau nggak salah, lihat aja di googling, banyak caranya. Nanti akan terlihat benar nggak sudah prosesnya. Kalau belum benar, berarti teman-teman harus meminta Dukcapil, Dinas Dukcapil setempat kembali sinkronkan dengan bukti tadi. Teman-teman bisa ngecek sendiri. Sehingga teman-teman Dukcapil ya benar-benar mensinkronkan ke Dukcapil pusat. Jadi Verval PD tidak mengaruhi di BAP ya, sudah saya jelaskan tadi. Di akun emis PKPPS cek QC kontrol sudah 100% sesuai. Tapi kok masih merah Pak di emisnya? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Status nisan tidak berpengaruh kepada BAP. Ya, yang pengaruh adalah aktivitasnya. Nanti lebih detail mungkin bisa dijelaskan Mas Anwar. Pak, untuk perbaikan data santri di emis di akun PP atau PKPPS, mohon arahnya. Nah, yang diperbaiki data apa dulu? Kalau data pokok kan yang dilakukan di mana? Di akun induk, kan gitu ya. Tapi tidak semua boleh dilakukan, hanya komponen tertentu. Tidak semua bisa dilakukan. Jadi kalau yang di Satmen atau di PKPS hanya boleh apa? Hanya boleh setting rombel dan ruangan. Gitu ya, yang lainnya di akun induk. Berubah drastis karena tanggal lahirnya berubah sama ortunya Pak. Ini maksudnya apa ya? Mungkin pernah diketik A, terus berubah drastis. Nah, ini kalau kayak gini, saya sarankan silahkan dicek lagi Verval PD-nya. Ya, ini udah jawab PP umum. Jadi bagaimana solusinya Pak? Kalau ada yang memang sebenarnya benar kalau berubah semua. Ya, tahunnya benar dan berubah semua dari mana kan? Dicek dulu faktanya dari Verval peserta didik. Nah ini Pak, maaf data di dashboard selisih 1 dengan listing. Nanti biar dijelaskan Mas Anwar ya. Ini ya. PKPPS kami sudah santri aktif dan di dashboard beda. Nah ini nanti biar Mas Anwar. Data yang ada di PKPPS, Verval PD, kenapa bisa berbeda ya Pak? Maksudnya berbeda gimana nih? Bila data yang di PKPPS terdata, tapi Verval PD tidak terdata, solusinya, nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini berarti ada yang tidak ngalir gitu ya. Kemudian mau mengganti nick, tapi notifnya seperti ini. Notifnya tidak terlihat. Notifnya apa nih? Coba saya lihat dulu.
Oh, notifnya tidak terlihat ya Mas. Maaf, nggak bisa saya jawab ini. Bisa nanya langsung. Sebentar, biar saya tuntaskan dulu ya yang di chat ya. Tinggal dikit kok. Biar nggak ada yang terlewat. Gimana kalau data guru yang merah? Nah, ini ada yang tidak diupdate aktivitas ngajarnya, periodnya. Ya, nanti detailnya Mas Anwar. Kalau nama santri, tidak timbul di Verva PD, apa masalahnya ya? Nah, ini sebenarnya sama tadi, ini tidak ngalir. Assalamualaikum Pak, masalah Verva ada 3 orang ini minta di Verva, setelah selesai tapi ini masih minta di Verva lagi Pak, mohon penjelasannya. Nah, ini kemungkinan besar ada yang belum kembali. Kalau lebih dari 24 jam belum kembali ke emis, lapor admin emis Kemenak Kanwil. Nanti biar kita cek bareng-bareng secara nasional. Ya, lapor Kanwil dulu. Ya, biar dicek benar nggak gitu. Data sentra emis dan Ustadz belum masuk ke emis 40. Emis 40 belum ya, kita masih fokus ke emis yang sekarang. Pak, nama ijazah dan nama di KK berbeda. Bagaimana solusinya? Nah, nih sekali lagi. Pengecekan data Verva PD adalah melalui Dukcapil, sehingga otomatis data referensinya adalah Dukcapil. Itu yang harus dipahami. Kedua, terkait dengan ijazah. Nah, kok berbeda? Nah, Bapak Ibu bisa cek lagi pernyataan Dirjen Dukcapil. Itu sudah sangat jelas. Kalau ada warga negara yang ingin menyesuaikan namanya dengan ijazah, silakan hadir datangi kantor dinas setempat untuk proses perbaikan data Dukcapilnya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi namanya Budi menjadi Budiman, di ijazah Budiman, di ininya Budi, nah, silakan datangi Dukcapil setempat dulu untuk perbaikan. Ya. Nanti mana yang diikuti? Nah, menurut saya sih seharusnya ijazah. Nah, karena ijazah itu tidak ada gantinya. Di samping tadi pernyataan Dirjen Dukcapil sudah saya clearance bahwa perbaikan data bisa dilakukan. Bagaimana nik angka 0? Ini sudah saya jelaskan di slide, jadi nggak perlu saya jawab. Nisan ini berbeda dengan yang sekarang. Solusinya gimana? Solusinya gunakan yang tertera sekarang. Kalau klaim-klaim nanti jadi masalah. Ya. Apakah status keaktifan berperan valid atau tidak? Keaktifan apa nih? Kalau keaktifan peserta didik, ya jelas. Ini terkait dengan apa aktivitas. Guru juga jelas. Ini sudah saya jelaskan tadi. Maksudnya Pak, misalnya orang-orang yang sudah meninggal karena di KK orang sudah tidak ada. Harus dicari ya nicknya. Kalau perlu kakak lama itu kan masih ada itu biasanya. Ya, harus dicari dulu sampai ketemu. Ada menambah data baru di PP umum, NIK sudah terdaftar apa? Terdaftar di mana? Ini harus dilihat dulu. Kalau sesama pondok dan itu aktif, ya hubungi pondok asalnya. Datanya harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, nggak bisa ditarik. Ya. PPKP kehilangan kelas ulangnya. Oh, ini yang hilangkan siapa? Belum diupdate kali. Ini bisa dicek ya nanti di ruangan dan rombelnya. Silakan ditambahkan kalau memang belum ada. Atau kelasnya, setting kelasnya. Ini sudah terdaftar, ini sudah saya sampaikan. Nah, ini sudah saya jawab. Jadi harus memang bisa dicek masing-masing kondisi anak itu ada di mana nicknya. Ya. Ini nick sudah saya jawab. Kemudian BAP belum bisa di-download, masih belum valid. Nah, ini juga sudah saya jawab. Santri kami yang belum masuk uji kesetaraan sudah close. Ya, saya sampaikan. Uji kesetaraan patokannya adalah dari DNT. Nopasnya ada atau tidak. Jadi kalau nggak punya nopas, nggak akan bisa ditarik. Udah saya pastikan itu. Mau sekarang ada dia sekarang kelas 12, mau dia sekarang kelas 9, nggak akan bisa ditarik ke UK. Dan UK sudah close. Jadi nggak akan bisa ya masukkan mengingat belum DNT. Udah selesai. Diulang Pak, Nisan ini ya udah saya jawab kok. Diulang lagi. Selesai ya. Saya kira saya kembalikan moderator atau mungkin ke Mas Anwar mau ditambahkan dulu. Saya persilakan. Cukup ya yang chat. Selanjutnya nanti via jawab. Kalau saya layanin terus nggak selesai-selesai. Ya, baik Silakan. Pak. Terima kasih. Silakan Bisa, mungkin Pak. dari Pak Anwar.
Ya, dari sebentar dulu ya, Pak Musliadi ya. Mungkin ada penjelasan lagi dari Pak Anwar ya. Sebentar ya, Pak. Oke. Ngapunten Pak, boleh di apa untuk share screen? Oh ya, baik. Saya sebentar ya, Pak Anwar. Ya, silakan Pak Anwar. Suaranya masih di mute ya Pak Anwar ya? Oh iya, Iya, mohon maaf. maaf. Iya, mohon maaf Pak. Padahal udah 5 paragraf tadi loh. Ya, Iya, silakan Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin saya teknis aja ya, langsung ke proses pendataannya. Mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Oke, yang pertama, inti dari pendataan PT Pontra ini adalah tujuan akhirnya bisa melakukan download BAP. Jadi secara singkatnya untuk bisa melakukan download BAP itu tadi sudah disampaikan ada beberapa item yang harus dipenuhin ya, yang harus dipenuhin untuk bisa mendownload BAP. Nah ini ada saya mohon izin ini BAP di sini ada beberapa item yang harus dilengkapin. Ya. Kalau prosesnya sudah valid seperti ini sih sebenarnya sudah selesai ya. Nah, cuma yang biasanya ada PR itu adalah di dua ini, data santri dan di data ustazah. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin ada beberapa lembaga yang masih terkendala. Ini profil lembaga saya kan masih tidak valid ya. Oke, profil lembaga kalau masih tidak valid, silakan betulkan di menu profil di sini. Nah, kemungkinannya itu cuma satu, ada data yang belum dilengkapin. Nah, ada data yang belum dilengkapin. Coba dicek saja. Biasanya di sini nih, antara kabupaten kota, kecamatan, dan kode posnya masih belum terupdate. Nah, kemungkinan ini baru pertama kali melakukan pendataan ya, karena hasil data migrasi. Tapi kalau sudah pernah melakukan BAP, harusnya sudah tidak bukan lagi nih, data profil lembaga itu tidak valid gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada, pastikan bahwa semuanya di sini itu sudah terisi ya. Nah, kalau ada kendala, ini kabupaten saya keliru nih, harusnya bukan Bangkan. Ini saya mau untuk ubahnya seperti apa? Silahkan ganti dulu provinsinya provinsi yang lain. Misal ke Lampung, kan, terus balik lagi ke mana? Bangka. Bangka Belitung, baru di sini ke Lot ulang. Nah, kabupaten kotanya apa, tadinya Bangka ternyata pindah ke Bangka Selatan misalnya. Nah, cara loadnya seperti itu. Jadi pilih kembali provinsinya, baru pilih di level di bawahnya kabupaten kota. Begitu juga untuk kecamatan dan kota pos. Sekali lagi, kalau ada yang tidak valid, pastikan semuanya ini sudah terisi. Oke, itu untuk profil lembaga. Untuk pimpinan lembaga ada pada menu kelembagaan pimpinan. Di sini yang harus dilaporkan adalah cek di setiap periode semesternya. Sekarang adalah periode 2002-2003 genap. Pastikan periode pendataan di sini ada nih 2022-2023 genap sudah terlapor. Kalau belum terlapor, itu pasti di sini akan tidak valid. Nah, cara memvalidkannya seperti apa? Klik tambah data saja. Nah, jadi setiap semester itu dilaporkan pimpinannya, walaupun kondisinya masih sama. Nah, pimpinannya masih sama, tetap dilaporkan pada semesternya supaya apa nanti untuk melihat track recordnya bahwa pimpinan tersebut itu dari semester sekian masih aktif nih, baru digantikan pada periode semester sekian. Nah, sebenarnya arahnya untuk melihat keriwayatan itu. Izin operasional juga ada di menu kelembagaan. Ini juga simple. Prosesnya sama, pastikan bahwa
ada satu row yang tahun dan semesternya sama, sudah terdaftar 2022, 2023. Nah, kalaupun belum ada, maka sama tambahkan. Tapi kalau ada kok masih dianggap tidak valid, kemungkinan besar masih ada data yang kosong, kemungkinan besar. Nah, misal di nomor SK-nya atau di tanggal SK job, kemungkinan salah satu di sini ada yang kosong. Nah, tinggal diperbaiki saja. Nah, akreditasi lembaga sama di menu akreditasi lembaga. Akreditasi lembaga ini prosesnya kalau ini tidak per semester, tinggal dilakukan perbaikan saja kalau ada yang belum valid. Jadi kalau di sini masih tidak valid, kemungkinan besar data akreditasi ini belum lengkap. Nah, misal di nilainya, bisa di nomor SK-nya belum terisi. Nah, tinggal dicek kembali kelengkapan isian datanya ya. Nah, selanjutnya Sarpas tanah dan bangunan. Sarpas tanah dan bangunan itu ada pada menu Sarpas tanah bangunan, tanah dan bangunan. Nah, kalau yang ini juga per semester juga, cuma yang ditampilkan langsung khusus di semester tersebut. Kalaupun belum ada datanya, klik tambah baru. Tapi kalau udah ada datanya, cuma masih dianggap tidak valid, kemungkinan besar ada data yang masih nol. Jadi kalaupun memang tidak punya, isi dengan nol, jangan kosong. Ya. Nah, antara kosong dengan tidak terisi dengan angka 0 itu karena secara sistem berbeda. Kita anggap belum diisi, tapi kalau dilaporkan memang 0 itu berarti dilaporkan memang tidak punya. Ya. Nah, tapi kalau kosong itu ini masih jelas nih antara punya atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pastikan semuanya sudah terisi walaupun isinya 0 kalau memang tidak punya ya. Itu untuk Sarpas tanah bangunan. Sarpas ruangan. Untuk Sarpas ruangan di ruangan, kalau di sini dipastikan harus ada data ruang kelas ya. Nah, ini pastikan ada ruang kelas, ada ruang pembelajaran. Kalau tidak terlaporkan pasti datanya kosong atau tidak valid. Sarpas sanitasi sama dia berperiode juga, prosesnya masih sama. Kalau ada data yang belum muncul sesuai periode pendataan tambah baru, kalau masih dianggap tidak valid padahal sudah dilaporkan, kemungkinan hanya ada data yang belum dilaporkan, misal tidak terisi sama sekali, misal ya sama tidak. Nah, kalau memang tidak memiliki ya pilih tidak, ya, bukan tidak terisi. Jadi sama dengan halnya kalau memang tidak ada ya pilih isi 0, jangan kosong. Listrik dan internet sama listrik dan internet. Oke, kondisinya masih sama. Laporkan per periode semesternya, dicek lagi. Kalau dianggap tidak valid, kemungkinannya cuma 2. Belum dilaporkan atau sudah dilaporkan tapi datanya belum lengkap. Nah, sekali lagi cek kembali kelengkapan isiannya. Nah, oke. Jadi dari poin 1 sampai poin 10 itu kemungkinan kalau data tidak valid cuma ada 2 kemungkinannya. Yang pertama belum dilaporkan pada periode semester tersebut atau sudah dilaporkan tapi masih ada data yang belum terisi. Jadi solusinya 1, pastikan data sudah ada. Kalau masih dianggap tidak valid berarti datanya ada yang belum lengkap, belum diisi. Tinggal klik aksi ubah data, cek kembali isiannya. Nah, cuma 2 ini untuk poin 1 sampai poin 10. Oke. Nah, mungkin yang agak ribet adalah poin 11 sama 12. Untuk poin 11, data santri atau siswa, itu proses pelaporannya adalah gini. Setiap siswa itu setiap periode pendataan pasti memiliki aktivitas, entah itu aktivitasnya aktif belajar, entah itu aktivitasnya lulus, entah itu pada periode tersebut dia mutasi atau DO gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya kita melakukan pengecekan satu persatu di menu aktivitas pendidikan ini ya. Pastikan bahwa setiap siswa ini pada periode yang sekarang terdata itu sudah terlaporkan. Nah, kalau
datanya cukup banyak mungkin akan agak merepotkan ya. Ini harus ngecek satu-satu, ada 400 siswa atau 5.000 siswa, agak repot juga ngeceknya. Nah, sekarang sudah saya tambahkan satu modul di data santri, itu ada data tidak valid. Ya, nah kemungkinan belum muncul ya di publik, mungkin setelah kegiatan ini baru bisa di menu ini akan muncul. Data tidak valid di menu data tidak valid di sini. Saya tampilkan semua santri yang belum dilaporkan status aktifannya. Ya, jadi kalau di PAP tadi data santrinya masih tidak valid, sekarang bisa langsung mengacu pada menu data tidak valid. Nah, sekali lagi ya, data tidak valid di sini bukan siswanya tersebut NISN-nya tidak valid atau tidak padam, bukan. Tidak valid di sini hanya terkait proses pendataannya yang belum dilaporkan saja. Nah, karena sekali lagi pendataan di PAP ini kita hanya memastikan bahwa kalau tadinya ada 100 siswa, maka di periode ini juga harus dilaporkan 100 siswa ke riwayat siswanya. Kan? Masalah tadi naik kelas, tinggal kelas, DO dan lain sebagainya itu kan tetap riwayat tetap harus dilaporkan. Nah, sekali lagi kalau ada di PAP nanti data santri siswa belum lengkap, kembali ke riwayatan bisa langsung mengacu pada menu data tidak valid. Nah, ini akan muncul sebanyak, ini contohnya ada 115 nih, ada 115 santri yang status keriwayatannya belum diisi. Nah, cara ngisinya gimana? Nah, ini tinggal langsung kepada aksi aktivitas pendidikan ya, dicek, dilaporkan data aktivitas pendidikan. Itu untuk santri. Nah, adapun data mutasi, DO dan lulusan, saya kira sudah dipahami lah ya, ini karena hanya proses bahwa siswa ini melakukan mutasi atau siswa ini melakukan lulus gitu ya. Tapi terkait BAP itu bisa merujuk pada data tidak valid. Nah, artinya data tidak valid ini datanya akan terus berkurang. Akan terus berkurang ketika sudah diupdate kelengkapan keriwayatan pada semester sekarang genap ini. Jadi nanti kalau sudah muncul diganjil lagi, pasti akan muncul sebanyak santri yang ada. Tapi kalau sudah diupdate satu persatu, itu baru akan berkurang satu persatu juga. Artinya pastikan data santri tidak valid ini kosong. Sudah kosong. Ini harusnya kalau di sini sudah kosong, di sini sudah valid semua. Nah, terakhir terkait data ustazah. Ini sama. Ini prosesnya bahwa si ustadz atau pengajar ini pasti memiliki keriwayatan, entah itu aktif, tidak aktif, cuti, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dilakukan di setiap semesternya adalah mengupdate keriwayatannya. Nah, kalau yang sebelumnya di ustadz-ustazah, di daftar ini, terus di kolom aksi ya, riwayat aktivitas, sekarang saya sudah tambahkan satu modul juga, namanya data tidak valid. Sekali lagi, data tidak valid ini bukan kevalidan inputan data. Misal nama ustadznya di situ tulis A, B, C, D, E, F gitu kan. Itu bukan seperti itu. Tapi hanya pengecekan bahwa si ustadz ini sudah dilaporkan keriwayatannya atau belum, supaya bisa di download BAP-nya tersebut adalah valid gitu ya. Nah, jadi bisa langsung merujuk pada menu data tidak valid di sini. Kalau di menu data tidak valid sudah 0, nah sudah kosong, nah artinya bisa disimpulkan sementara waktu bahwa proses pendataan BAP ini sebenarnya sudah selesai. Gitu ya. Jadi saya sih berharap dengan penambahan 2 modul tersebut akan lebih memudahkan dan lebih bercepat dalam proses pendataan. Nah, mohon maaf koneksinya kurang bagus. Nah, saya kira permasalahan yang sering didapati yang tidak valid itu adalah di 2 hal tersebut, antara data santri maupun data ustadz yang tidak validnya sering munculnya di situ. Nah, adapun kalau tadi ada pertanyaan di dashboard sama di listing itu tidak muncul, saya dalam melakukan proses perhitungan di dashboardnya. Tapi silakan dicek lagi, harusnya sudah saya lakukan pembetulan, harusnya sudah sama antara total santri aktif dengan santri yang ada di data santri ini. Tapi kalaupun masih ada yang belum lengkap atau masih ada yang nggak sama, mohon
sampaikan kembali, saya akan berpikir. Tapi sekali lagi total yang di sini itu tidak mempengaruhi sama sekali terkait ke proses BAP. BAP itu hanya keriwayatan. Mungkin demikian petunjuk singkat ya, petunjuk singkat untuk bisa segera melakukan BAP. Nah, saya kira sekali lagi saya ulangin, yang perlu diperhatikan dari poin 1 sampai poin 10 itu hanya 2 hal. Satu, pastikan sudah dilaporkan pada periode tersebut. Yang kedua, kalau sudah dilaporkan masih tidak valid, kemungkinan masih ada yang belum lengkap. Silakan pada kolom aksi lakukan semua entry dilengkapin untuk poin 1 sampai 10. Untuk poin 11, pastikan di menu data tidak valid itu tidak muncul lagi data siswanya. Nah, tidak valid di sini kita hanya membaca bahwa si siswa tersebut belum dilaporkan keaktifannya. Artinya dengan merujuk pada data tidak valid ini bisa langsung tahu mana siswa-siswa yang belum diaktif. Begitu juga untuk data ustadz atau ustadzah pengajar ada di data tidak valid di sini. Ini hanya keriwayatannya saja yang belum dilakukan update. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Waktu dan waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Kita Ya, bertanya. terima kasih Pak. Sebentar ya Pak Mulsyadi, harap tenang. Ya, terima kasih Pak Anwar untuk penjelasannya. Nanti kami session kita buka. Pertama yang pertanyaan dari Pak Musliadi, terus yang kedua dari PKPS Provinsi Banten. Untuk Pak Musliadi kami persilakan. Ya, monggo Pak. Ya, makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan, khusus Kabupaten Goa. Ini BAP kami dari sudah lama ndak bisa di-download Pak. Itu kami mau menanyakan sebetulnya banyak pertanyaannya, tapi karena sudah ada menu yang ditawarkan tadi, menu data valid, jadi mengenai hal itu mungkin saya pangkas saja pertanyaannya, cuma 2. Yang pertama, pertanyaannya itu Pak, kenapa kita tidak bisa menarik santri dari TPQ? Ya, aplikasi yang ditawarkan tidak bisa. Artinya kalau kita mau menarik santri dari TPQ, itu nama TPQ-nya tidak bisa muncul. Iya, akhirnya kami menambah baru. Itu pun kalau kami menambah baru pasti akan tercatat bahwa nik itu akan sudah terdaftar. Jadi kami terpaksa mengubah angka 000 terakhir supaya bisa tersave di EMIS. Karena aplikasinya tidak bisa dipakai untuk menarik data. Iya. Kemudian yang kedua, kapan Pak bisa diluncurkan? Kalau bisa hari ini sudah bisa dipakai itu menu data valid itu supaya kita bisa segera mendownload BAP-nya Pak. Itu saja Pak. Insyaallah. Monggo Pak, silakan Pak. Dijawab aja langsung. Ya, terima kasih. Suaranya jelas nggak? Karena headsetnya mati saya pakai laptop. Oh ya, jelas-jelas Pak suaranya Pak. Ya jelas, teman. Berarti masih ini ya, masih kuat masanya. Oke, terkait yang pertama tadi nggak bisa download BAP tadi. Yang pertama, apakah datanya sudah valid semua? Kalau data sudah valid semua, kemungkinan itu trafficnya tinggi. Tapi kalau datanya belum valid, ada salah satu aja yang belum valid, memang tidak bisa download. Jadi kalau sudah valid semua tapi tidak bisa download, kemungkinan karena trafficnya tinggi. Ya, jadi coba dengan koneksi yang lebih bagus atau dengan diganti jam tertentu. Tapi kalau masih belum bisa juga, mungkin bisa dibantu kabupaten kota yang koneksinya lebih stabil atau seperti apa ya. Intinya lebih ke koneksi saja itu. Nah, kalaupun tidak, yang kedua tidak bisa menarik data santri TPQ ke pondok induk ya. Nah, itu dari tarik santri ini kan harusnya di TPQ atau LPQ ya. Itu kan berarti kan di TPQ kan ada 2, LPQ, MDT itu levelnya sama. Kalau dia itu di
satuan, kalau dia itu di bawah PP, maka update dulu lembagaan di profil lembaga pada MDT LPK tersebut PP induknya. Sebentar, coba saya contohkan akunnya. Nah, update dulu di profil kelembagaan, profil lembaga, lembaga MDT atau LPK tersebut, PP induknya ke mana. Tapi kalaupun memang MDT LPK tersebut di luar PP, harusnya bisa ditarik menggunakan menu ini tadi, data dari lembaga lain, bukan dari bawah ini. Jujur aja memang ini beberapa case yang lain bisa, yang ada beberapa yang belum bisa. Saya juga masih mencari-cari yang belum bisa atau enggaknya. Nanti mungkin di akhir saya kasih nomor info saya, nanti bisa komunikasi lebih intens terkait hal tersebut ya. Tapi sekali lagi, kalau memang proses yang normal ya, seperti ini. Misal di MDT, LPG sama ya. Jadi memang Pak, menu penarikan data dari TPK belum bisa dipakai Pak ya? Iya, sebentar saya contohkan. Untuk bisa menarik itu ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kalau MPK atau MDT tersebut di bawah pondok, itu update dulu di profil lembaga, tujukan pondok induknya, baru klik simpan. Nah, itu untuk MDT atau PK yang di bawah pondok. Tapi kalau bukan di bawah pondok, itu bisa normalnya bisa ditariknya di menu. Ini yang narik harus PP dulu Pak ya, nggak bisa langsung PKPPS dulu ya. Jadi ditarik dulu di PP induk, baru bisa ditarik di satuan pendidikan atau di PKPPS-nya. Sebentar Pak. Ya. Menunya harusnya dari sini nih. Tapi kalau masih belum bisa juga di kondisi Bapak, nanti tolong disampaikan ke saya nomor statistiknya. Jadi akhir saya kasih nomor kontak saya ya. Untuk normalnya sih harusnya diketik di sini Pak, nomor statistiknya berapa. Nanti ketika kami ketik nomor statistiknya Pak, itu enggak muncul di situ. Enggak muncul TPK-nya. Iya. Jadi tidak bisa tarik data. Oke Pak. Ya udah. Saya tampung dulu yang ini Pak. Nanti kita kontakkan lebih lanjut lagi terkait ini. Kemungkinan saya masih ada Pak di sebelah saya. Nah, kalau ya terakhir yang kapan modul ini bisa didapati, modul santri ini mungkin setelah kegiatan ini Pak ya, kita sedang koordinasi dengan pihak ini infranya untuk segera dilakukan update ke server production-nya. Kalau di development sudah siap, tinggal di update ke development. Tunggu aja Pak. Oke. Yeah. Mohon izin Pak,
satu hal tadi yang belum saya selesaikan, nanti kita selesaikan setelah ini. Lanjut. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Babel. Silakan Ustadz Saifuddin. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Adi, Pak Ayis yang saya hormati, beserta tim developer dan para ustadz dan para kiai yang saya hormati. Kami dari Provinsi Bangka Belitung, mewakili teman-teman BKPPS, ingin menanyakan kepada Pak Anwar ya, selaku developer ya. Pak Anwar, ini Pak ada beberapa yang perlu ingin saya sampaikan Pak berkaitan dengan EMIS. Yang pertama begini Pak, sejak aplikasi EMIS ini dibuat ya tahun ini ya, di mana Pak kelemahan dan kekurangannya Pak gitu Pak. Ini yang pertama Pak. Jadi mohon anunya penjelasannya di mana kekurangan dan kelemahan EMIS-nya itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang Bapak sampelkan itu kan apa ya, lembaga kami gitu Pak. Kemarin sudah bisa BAP, kok tiba-tiba tadi yang Bapak contohkan kok belum valid gitu loh, belum BAP. Itu artinya kan bagi developer, bagi pusat itu mudah sekali untuk membuat apa ya, bisa mengotak-atik gitu loh Pak. Betul enggak Pak? Tadi itu yang Bapak tampilkan itu yang pertama tadi itu kan ya, untuk sampel itu kan milik kami gitu. Itu sudah BAP kan. Tapi kan tadi saya perhatikan kok belum BAP gitu. Artinya kan dengan mudahnya operator pusat itu bisa mengotak-atik apa namanya EMIS-nya lembaga gitu Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga di Sispena itu ada penarikan atau upload data dari EMIS ke Sispena, yaitu di standar PTK. Itu hampir 20% itulah. Itu sehingga akan mempengaruhi persentase di Sispena gitu Pak ketika kita akreditasi gitu. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu teknis saja Pak. Ini santri yang di BKPPS itu ketika kami dimutasikan, kemudian dibatalkan, artinya kembali santri aktif, itu tetap dimutasi masih ada gitu Pak. Jadi santri tadi itu terdaftar di santri aktif sekaligus di santri yang sudah dimutasikan. Ini kan akan mempengaruhi jumlah santri juga gitu Pak. Jadi mohon apa namanya penjelasannya gitu Pak. Ya sekian dari saya Pak. Sekian, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget ini Ustaz Saifuddin. Baik Pak, langsung dijawab aja Pak Anwar, ada 4 pertanyaan. Ya Pak, coba saya cek di lognya deh. Kalau tadi yang belum BAP tadi digenap loh Pak. Apa digenap memang sudah BAP Pak? Sudah Pak. Udah BAP kemarin loh Pak. Itu sudah aman gitu. Tapi kok tadi dicontohkan oleh Pak Anwar kok belum BAP, diapakan kan gitu Pak. Saya malah tanya gitu Pak. Oh iya. Saya coba cek kembali Pak. Yang BAP atau belum BAP ini saya butuh waktu Pak untuk ngecek log historinya karena saya memang belum ngecek tapi harus kalau memang sudah BAP harusnya enggak saya cek ya Pak ya. Izin ya Pak ya, pinjam ini kemarin. Iya Pak, silakan Pak. Oh ya. Udah itu kan Pak? Ya itu kan udah kan? Nah, ini sudah. Ya. Tapi di bawahnya kok belum Lah itu masih cek kembali. Itu artinya kan apa ya? Mungkin Ya. dengan mudah sekali gitu loh. Ya. Enggak, ini saya yang keliru Pak. Saya yang keliru. Ini aman kok Pak. Ini kan udah BAP di genap. Nah, ini saya cek kembali deh untuk proses validasinya di ini Pak. Karena tadi ada sedikit
ada perbaikan di proses validasi yang di sini kemungkinan menyebabkan sudah BAP kok masih muncul lagi. Tapi di sini kunciannya di sini Pak, Bapak sudah BAP di tahun ini diperbarui oleh ini pada tanggal sekian. Kalau ini nggak bakalan berubah-ubah Pak. Oke, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Nah, oke, terkait BAP ya. Nah, untuk kalau ditanya kekurangan dan kelemahannya apa, masih banyak Pak, ya, karena ini aplikasi baru sekitar 2 tahun, setahunan ya, setahun setengah lah, belum ada 2 tahun. Prosesnya jauh sekali berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya proses pendataan itu menggunakan Excel, terus dikasih ke kabupaten kota, ya, di kabupaten kota terus diupload dulu kan seperti itu. Nah, sekarang kan modelnya dikasih keseluruhan pendataan ini ke lembaganya. Jadi development-nya itu prosesnya paralel, baru beberapa modul selesai dipublish, ada tambah lagi terus tambah. Jadi perkembangannya itu mengikuti dengan kebutuhan yang ada di proses pendataan kelembagaannya ya. Jadi kalau dibilang saya ditanya kekurangan dan kelemahannya, saya jawab masih banyak. Tapi setidaknya dalam 2 tahun ini proses pendataan kita sudah serahkan langsung kepada pemilik datanya, ke lembaganya, supaya bertanggung jawab sendiri di mana kevalidan dan data yang dilaporkan itu sesuai atau tidaknya itu akan menjadi tanggung jawab operator masing-masing. Nah, terkait kekurangan dan kelemahan ini kita masih terus melakukan perbaikan dan laginya sebenarnya sudah kemungkinan nanti di semester selanjutnya kita tunggu aja sudah ada penerusnya yaitu yang di EMIS 4.0 itu. Nah, jadi nanti kita tunggu aja, semoga di 4.0 itu akan jauh lebih bagus dari yang ada sekarang. Jadi saya ini untuk sementara waktu dulu lah Pak, ya. Nah, terkait santri mutasi sudah dimutasikan tidak balik kembali ke aktif ya, jadi masih gantung ceritanya Pak ya. Nah, ini mohon izin kemungkinan juga ini masih ada bugs. Sekali lagi salah satu kekurangannya Pak, mungkin saya masih trader masih terkait proses batal mutasinya. Nanti saya cek kembali, mungkin nanti bisa dibantu Pak nomor NISN-nya atau NIK siswanya supaya nanti saya bisa melakukan proses testingnya. Jadi bisa lebih mulus. Nah, sekali lagi Pak, mohon izin belum bisa memberikan yang maksimal, tapi saya yang ucapan terima kasih karena banyak masukan yang perlu saya perbaiki untuk segera saya selesaikan ya. Paling seperti itu dulu Pak untuk yang bisa saya sampaikan karena memang harus dilakukan perbaikan, tidak baru nanti bisa saya sampaikan Bapak bisa melakukan proses pendataan jauh lebih smooth lagi. Kalau sekarang masih ada terkendala, mohon dimaklumi Pak. Demikian Pak ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Ya, mungkin satu lagi Pak pertanyaan yang belum dijawab Pak tentang Sispena Pak. Kalau itu mau dicek saya nggak kurang paham, mungkin Pak Aziz bisa jawab. Iya, ya mungkin ya. Monggo Pak Aziz untuk masalah Sispena ini Pak. Sispena kenapa? Bisa diulang nggak? Ini pertanyaan Sispena ini tidak bisa tercover dari EMIS ya. Terus data-data PTK-nya tidak masuk ke data Sispena. Nah, oke. Sispena sebenarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu ya. Itu sudah menggunakan data dari kita Pak. Ini sudah terkirim ke teman-teman di Pusdatin untuk Sispena. Nah, cuma lagi-lagi ya, pendataan kita kan masih terbatas nih untuk Sispena. Sispena itu kan mintanya agak rinci detail banget kalau dilihat dari apanya itu. Dari komponen yang diminta di data itu ya, itu kan ada komponen sekian gitu ya. Karena memang ada beberapa komponen yang diminta di kita tidak ada. Contoh data detail terkait dengan buku atau alat peraga dan sebagainya, itu kan kita nggak mendata nih yang sekarang ya. Tapi kalau terkait dengan guru, terkait dengan PTK, selama dia ngisi EMIS-nya benar, pasti kita alirkan. Apalagi ini kan bentar lagi jalan lagi verbal PTK nih,
Ya, walaupun belum kita mulai verbal PTK-nya, pasti nanti akan ngalir. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya untuk semua dari bahan pertanyaan. Mungkin kita sampai jam 11 kali ya Pak ya, kita batasin ya. Silakan. Iya Pak. Untuk itu Pak, mohon Pak nanti ada pertanyaan yang ada di chat Pak, kalau bisa dijawab Pak langsung Pak. Ya, ini tadi udah beberapa saya jawab ya yang di chat, sebenarnya banyak yang ditanyakan itu sebenarnya berulang ini. Iya, berulang kali ya. Iya Pak. Berulang. Nah, ini tadi selama Mas Anwar menjawab, beberapa udah saya jawab ya, termasuk ini pertanyaan berulang lagi, TPQ tidak bisa ditarik, tadi kan sudah dijawab Mas Anwar. Iya Kemudian Pak. jumlah santri berbeda. Nah ini Mas Anwar tadi kayaknya belum dijawab ya. Selisih antara yang di header dengan ini sehingga tidak menyebabkan tidak bisa BAP. Nanti ini biar Mas Anwar. Bagaimana cara memperbaiki NIK di emis karena selalu muncul NIK sudah terdaftar. Nah, memang kalau sudah terdaftar ini NIK nggak bisa ditambahkan lagi atau diperbaiki ya. Salah satunya cara itu harus di search NIK dulu. Anak itu ada di mana? Kalau memang datanya sama, misalkan sama-sama pondok pesantren dan itu aktif, maka di tempat yang terdaftar atau yang lama itu harus dinonaktifkan dulu, nggak bisa ditambahkan karena ini kan sudah terkunci gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Untuk UK kami masih ada satu yang sudah valid DMS dan sudah ada DMS tapi nopes, tapi tidak tertarik ke UK. Sepertinya UK sudah ditutup ya. Jadi Iya Pak. saya sampaikan sekali lagi, UK sudah ditutup dan sebenarnya ini sifatnya opsional. Jadi kita kalau memang tertunggal satu ya tidak usah dipaksakan, tidak mengapa saya kira. Kemudian kenapa santri yang sudah kita keluarkan, kenapa balik lagi pada halaman, padahal sudah kita mutaskan dari emis PKPPS. Tadi sudah dijawab ya kayaknya. Masih bisa bertanya, silahkan. Kang Anwar, terima kasih atas kontribusinya. Oke. Assalamualaikum Pak. Kami belum berhasil menarik data santri karena terdata di MDT. Nah ini mungkin tadi juga sudah dijawab. Bertanya Ustaz. BAP batas waktunya kapan Pak penarikan BOS? Nah kalau BOS sudah lewat ya, BOS tahap 1, BOS tahap 2 nanti ditunggu lebih lanjut. Tapi kalau pendataan emisnya periode genap ini akan berakhir di akhir Mei 2023. Jadi setelah Mei kita close, segera kita akan songsong yang tahun ajaran barunya ganjil 2324. Kemudian uji kesetaraan kami belum siap Pak, bagaimana ya? Ya kalau belum siap ya nggak apa-apa. Uji kesetaraan ini sekali lagi saya sampaikan sifatnya opsional ya. Sekali lagi saya sampaikan sifatnya opsional. Gitu. Yang di chat sudah saya jawab. Ya, terima kasih Pak. Untuk Pak Anwar tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab tadi ya, yang dari chat itu. Saya lupa tadi. Yang apa ini Pak? Selisih header dengan listing. Oh, tadi kan sudah saya sampaikan, coba dicek lagi. Harusnya sudah sama, tapi kalau belum sama, tolong kirim nomor statistiknya. Sudah saya perbaiki. Baik, baik. Tapi sekali lagi ya, antara dashboard dengan data santri, sekali lagi, kalaupun itu berbeda, tidak terpengaruh sama sekali terkait BAP. Nah, nanti BAP itu fokusnya pada data tidak valid. Selama di menu data tidak valid itu masih muncul, nah, itu pasti tidak bisa BAP. Jadi sekali lagi untuk dashboard, karena perhitungan countingnya saja yang saya belum sama, dan sekali lagi tidak mempengaruhi bisa BAP atau enggaknya. Sekarang saya lakukan perbaikan. Tapi dicek kembali, harusnya sudah teratasi. Tapi dicek kembali ya. Oh iya, ya terima kasih Pak Anwar atas penjelasannya ya. Tadi kalau kita lihat chat, kayaknya pertanyaan terulang-ulang lagi yang sudah dijawab oleh Pak Aziz. Saya rasa cukup kali ya, karena pertanyaan diulang-ulang terus ya. Terus kemudian Pak Anwar mohon tadi izin untuk menyampaikan nomor handphone atau WhatsApp-nya apabila ada teman-teman terkendala yang tadi yang ditawarkan oleh Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar. Silakan Pak Anwar. Ya di chat ya. Ya baik.
Mohon izin nanti mungkin langsung aja kalau ada yang nanya, tolong disertakan nomor statistiknya ya. Nomor statistiknya berapa? 51 sekian berapa itu. Terus kendalanya apa? Biar bisa langsung di. Bismillah. Baik. Baik teman-teman, mungkin saya kasih satu pertanyaan lagi. Tadi sudah tahu dari penjelasan dari Pak Anwar, itu nomornya saya sebutin, mohon izin ya Pak. 087886093409. Jadi kawan-kawan semuanya silakan nanti chat. Jangan ditelepon ya, nanti mengganggu ya, ganggu beliau, di chat saja, sebutkan nomor NPSN-nya, NSP-nya, terus kemudian permasalahannya apa saja gitu ya. Dan mohon jangan ditelepon ya, karena nanti akan mengganggu beliau ya. Mungkin di chat saja. Begitu saja ya mungkin ya Pak Anwar ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya teman-teman semuanya dalam pembahasan emis ini, dan mungkin masih banyak kekurangannya. Mohon nanti menghubungi dari ke Pak Anwar dan ke Pak Ajis, karena Pak Ajis juga kasihan juga menerima telepon-telepon dari WhatsApp dari teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kami harapkan nanti di WhatsApp aja, butuh chat aja, jangan ditelepon ya. Saya rasa terima kasih atas kehadiran semuanya, dan mohon maaf karena terbatasnya partisipan hanya 100, dan hasilnya nanti kami share ke YouTube. Terima kasih Pak Ajis, Pak Anwar yang telah menyempatkan waktunya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelancaran dan kebarokahan, dan untuk kita semuanya semoga bisa BAP selesai semuanya dan tuntas. Dan kami ingatkan nanti bulan Mei akhir ya, jangan sampai segera diperbaikin ya. Mungkin ada Pak Ajis mau ditutupin atau bagaimana Pak? Pak. Oke, baik. Jadi sekali lagi terkait tools, mudah-mudahan segera bisa meluncur ya. Saya sudah connect ke teman-teman di infra, tapi belum dibaca ternyatanya. Mudah-mudahan ya kalau bisa paling cepat setelah luhur sudah ini, paling lambat mudah-mudahan sore. Biasanya sore sih ya. Kalau mau melihat sore pada dasar mudah-mudahan sudah up. Syukur-syukur ini segera direspon sehingga tools tadi yang cek validitas santri dan PTK-nya sudah bisa membantu ya, paling tidak membantu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon juga sekali lagi mulai sekarang dilihat lagi yang sudah BAP pun mungkin bisa dilihat lagi akurasi kevalitan datanya kira-kira benar enggak, logis enggak, dan sebagainya. Karena masih banyak kita jumpai sudah BAP, sudah ini, tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat datanya aneh gitu ya, tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi hanya ngejar BAP-nya, yang penting BAP, dan mungkin nggak tahu BAP-nya bos, simbahnya supaya bisa lolos dan sebagainya, tapi akurasi kualitas kita kurang baik. Kemudian yang lain-lain saya kira cukup ya, nanti kekurangan-kekurangan bisa dikomunikasikan lebih lanjut lagi, NPSN, NISN, bisa juga bertanya ke teman-teman kanwilnya ya. Saya kira teman-teman kanwil juga harus kita berdayakan, tidak harus semuanya langsung lompat ke kami semuanya. Sebaiknya juga teman-teman kanwil, supaya teman-teman kanwil juga bisa menguasai, bisa tahu bahwa problemnya ada A, ada B, ada C. Kira-kira gitu. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Tetap teman-teman juga koordinasi dengan terhadap operator kabupaten kota dan kanwil, jangan langsung menyeberang ke atas ya. Ya memang kalau melayani pelayanan memang ya kita harus memahami kultur dari kanwil maupun dari Kemenak Kota ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suhu, Pak Bos Aziz Saleh. Ya, terima kasih Gus. Sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah difasilitasi ini ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah memberikan lancar dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Ya, mohon izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Jis. wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon izin ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak yang jawab dari saya. Nggak bisa.